Saya tidak perlu kamu sarjana. Lalu perlu apa? Perlu ajar ngaji, ajar kasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kuat, kembali lagi di podcast Alumni Menyapa. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Di sini ada Kak Siti dan juga Ibu Salma. Jadi hari ini kita akan menceritakan tentang perjalanan panjang Ibu Salma, bagaimana beliau memperjuangkan kuliahnya dari tahun 1982 ya Ibu. Terus yang paling menginspirasi bagi saya dan juga mungkin teman-teman semua, bagaimana Ibu menjadi inspiratif bagi kita bahwa berkuliah atau menuntut ilmu tidak harus mengenal usia. Ibu. Jadi Ibu dan juga Kak Salma, bagaimana hari ini sebelum datang ke sini ada kegiatan apa saja Ibu? Perlu dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan sebelum menginjak ke sini itu memang ada kegiatan banyak juga tentang kita harus di pagi hari itu kan harus beribadah dulu, berusaha beribadah dulu selain sholat subuh, selain itu kan harus ada sunat-sunat dulu baru bisa berangkat kemana-mana. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah, karena selalu kita diiringi dengan doa-doa dan sebagainya, maka insya Allah segala sesuatu itu selalu tercapai begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini itu yang saya sampaikan. Jadi kemarin kan Senin kemarin tanggal 20 Juli itu Ibu dan Kak Siti sudah yudisium ya. Dan pas kemarin saya wawancara itu waktu saat Ibu Salma dan Kak Siti ujian skripsi ya, beda jam. Nah, Masya Allah. Jadi Adelia mau tanya dulu sama Kak Siti nih, bagaimana sejak kapan dan bagaimana perasaan Kak Siti waktu mengetahui kalau Ibu mau lanjut kuliah lagi? Baik, alhamdulillah mama saya itu sangat senang, juga sangat semangat, juga ingin mau lanjut di S2 tapi saya tidak bisa bantu bikin skripsi. Itu saja. Terus Ibu saat kemarin ujian skripsi itu hal yang paling Istimewa. yang paling Ibu ingat-ingat, Ibu dan Kak Salma ya, yang paling diingat itu apa? Kayak detik-detik saat ujian bersama. Menegangkan. Alhamdulillah, kalau untuk saya mau masuk ujian dan tidaknya itu saya biasa santai-santai saja. Karena alhamdulillah saya selama ini memang ada selalu mengikuti kegiatan di mana-mana. Jadi kalau ada keadaan ujian, keadaan apapun, saya tetap menunggu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tetap semangat, karena memang saya semangat ini memang dari dulu-dulu lah semangat terus. Jadi alhamdulillah menghadapi ujian pun saya tetap semangat. Saya menjawab pertanyaan pun terasa hampir-hampir saya tetap semangat terus, semangat meluap-luap. Jadi alhamdulillah. Itu yang Berarti sudah matang ya, sudah mengingat. Jadi tidak perlu kayak, berarti tidak perlu berpikir panjang begitu, sudah matang dengan jawaban yang sudah diisi. Oke, jadi saya penasaran nih Ibu,
bagaimana saat waktu masih berkuliah, Ibu dan Kak Salma tuh pernah nggak Kak Siti. berdiskusi bersama terus mengerjakan tugas bersama? Ya, pernah ulang-ulang. Ulang-ulang. Iya. Nah, ini kan bukan hanya di satu lingkungan kampus, tapi sudah menjadi sahabat dalam kelas. Dalam kelas. Nah, jadi saat masuk itu baru mendaftar itu kan saya cerita dari pertama nih. Waktu mendaftar itu saya sebelumnya sudah angan-angan ketika saya masih jadi guru bahasa Inggris itu kebanyakan saya mengajar Al-Quran, Oh, iya. ajar ngaji. Jadi mulai dari tahun 70-an sampai sekarang itu saya ajar ngaji saja. Ada juga mengajar bahasa Inggris karena kita mau mengikuti profesinya itu diangkat dengan jadi guru. Jadi saya setiap waktu itu saya selalu bilang di mana ya ada ilmu Al-Quran, di mana ada jurusan ilmu Al-Quran. Jadi saat itu Ibu belum tahu ya ada di Belum sini. tahu. Padahal di tahun 2013 tidak salah itu ilmu Al-Quran kan sudah ada. Lalu tiba-tiba begini anak saya sudah selesai SMA terus saya bilang lebih baiknya kita mendaftar saja di IAIN karena teringat saya dulu kan sudah masuk kuliah itu. Waktu masuk di sini kan dia ada mau ambil itu PAI di Tarbiyah, PAI, iya. Tapi saya bilang kalau Tarbiyah ini saya dulu juga sudah kuliah Tarbiyah. Jadi sekarang saya mau pindah jurusan, saya mau masuk kuliah lagi. Sama-sama dengan anak saya kasih tahu di sana. Saya sama-sama dengan anak, tapi saya ambil jurusan ilmu Al-Quran karena sudah angan-angan itu sudah dari dulu-dulu saya mengajar bahasa Inggris itu, terus saya punya perasaan selalu ada punya ingatan, selalu ada punya minat niat yang baik bahwa saya harus lanjut tapi di ilmu Al-Quran, Al-Quran dan tafsir. Quran dan tafsir. Jadi alhamdulillah anak juga terima, jadi kita sama-sama masuk. Masya Allah. Oh iya, terus saya penasaran nih, kan tadi saya sudah sempat bilang dan juga saya kemarin kan sudah sempat wawancara tuh. Nah, sebenarnya saya masih penasaran apa sih yang melatar belakangi Ibu sehingga Ibu menunda kuliah waktu tahun 1982 itu. Kan Ibu sempat bilang itu ada problem ya. Iya. Terus saya jawab ya. Ini begini. Di tahun 1982 itu kita kan dari SPI IAIN nih persiapan ke IAIN. Jadi sudah masuk hanya masuk di semester 4 ya. 1984 itu saya sempat berhenti karena ketika masuk itu kan orang tua belum setuju untuk saya kuliah, hanya saya yang paksakan diri. Jadi saat itu kan kita punya harga transport, kita punya transport kan masih Rp25. Lalu uang semesternya 48.000 tiap semester. Murah dong. Harga kopra ya memang kalau kita sekarang kita anggap paling murah. Tapi dulu harga kopra yang 100 kilo itu baru harga 10.000. Lalu 2-3 bulan baru kita dapat kiriman. Akhirnya kita boleh juga dapat. Memang rasa paling sempit, paling susah. Akhirnya saya berhenti dari situ. Setelah masuk beberapa tahun, saya masuk lagi di Unihair. Saya kuliah lagi di Unihair. Kira-kira 86, 87 ya. 86, 87. Di situ di Unihair, baru saya sempat lagi berhenti karena saya dengar ada 1 tahun PGSL TP di Ambon. Ya, di situ yang saya lanjut ke Ambon. Kita di sana. Alhamdulillah 1 tahun terus ikut tes diangkat jadi guru SMP. Jadi mungkin saya terus saja telah diangkat jadi guru SMP.
saya tanya di dinas, karena saya ini diangkat di mana ini, ditempatkan di mana? Di KD. KD itu di mana? Apakah di Ambon atau di mana? Padahal di Maluku Utara. Karena saya selama itu nggak tahu hanya Loloda. Oh Padahal ya. KD. Jadi diangkat 91 sampai 99 Oktober. Kerusuhan itu baru saya pindah ke SMP 2. SMP 2 Dupa-Dupa ini. Alhamdulillah. Jadi 7 tahun di SMP 2 juga, baru pindah lagi di SMP 4 tahun Bastion. SMP 4 tahun di Bastion. Setelah itu baru saya dinaikkan ke SMA Al-Irsyad. Saya ketika naik saya dikasih naik di SMA itu kan saya marah. Kenapa saya sampai ke SMA lagi? Saya ini belum wisuda Iya, belum lulus. belum ujian di S1. Kepala sekolah jawab begini, saya yang berusaha kasih naik. Saya tidak perlu kamu sarjana. Lalu perlu apa? Perlu ajar ngaji, ajar kasidah. Itu barangkali. Jadi SK-nya bahasa Inggris, tapi itu banyak ajar ngaji. Itu Masya barangkali itu yang Allah. saya sampaikan. Oh iya. Terus Ibu, ketika Ibu di Ambon itu, Ibu ambil jurusan apa? Iya. Kalau di Ambon ini saya ambil jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pertama memang saya di Unhair pindah ke Ambon itu saya ambil di Unhair ini kan FKIP PMP. Ya. Jadi saya mau masuk di Ambon juga ambil FKIP PMP. Hanya setelah itu saya pikir lebih baiknya saya ambil bahasa Inggris supaya cepat jadi guru, katanya begitu. Ternyata Karena belum saat sampai itu sampai katanya sarjana. saat itu. Jadi alhamdulillah saya ikut pertama masuk ke FKIP PMP itu di sana selama beberapa bulan. Terus saya usul masuk ke bahasa Inggris. Jadi setelah pas 1 tahun itu ikut tes langsung saya diangkat jadi guru. Malah diumumkan melalui RRI Ternate bahwa yang nama Salma Haji Halek sudah lulus di Ambon, guru SMP. Itu kita dulu kan ketika kita lulus itu kan biasanya diumumkan di RRI. Itu yang alhamdulillah. Jadi kemarin tuh Ibu sempat bilang juga kalau untuk ada wasiat dari orang tua ya untuk menjadi sarjana agama. Saya mau bertanya, kenapa orang tua mewasiatkan untuk menjadi sarjana agama, tidak sarjana yang lain begitu pada umumnya? Ya, memang betul sekali. Alhamdulillah, karena memang dengan saya dengan hati yang meluap-luap sampai masuk lagi di sini, masuk di IAIN lagi, berkuliah lagi, karena memang dari wasiat orang tua juga. Orang tua saya sebelum meninggal itu sudah ada sakit-sakit ini. Terus ada yang datang bertamu, termasuk kepala sekolah saya dulu di SD, kakak saya juga. Terus mama saya itu bilang begini, saya itu mau saya punya anak ini dia sarjana, kembali ke IAIN dulu, kembali ke IAIN supaya dia sarjana agama. Saya tidak inginkan untuk anak saya sarjana umum, itu kata mama saya. Karena hanya kita berdua adik kakak, jadi yang kakak sudah jadi guru umum, jadi saya harus guru agama. Kebetulan juga saya memang ada punya minat, punya hati, punya ini yang meluap-luap dari sejak dari kapan-kapan di sana. Alhamdulillah, jadi saya tetap maju dan saya tetap semangat. Saya memang semangat sekali memang. Ini kalau memang ada yang ini saya lagi masih masuk lagi di S2 kalau memang masih diterima. Jadi saya bersyukur sekali IAIN ini terima saya. Karena saya pikir saya punya ijazah itu kan sudah tidak dipakai lagi. Tapi
di sini masih diterima, Masih diterima. saya bersyukur sekali. Saya bersyukur komponen yang ada di Yayen, dan saya bersyukur sekali dosen-dosen yang bisa bantu saya. Iya, mendukung. Alhamdulillah saya sampai tercapai. Jadi saat ujian itu, setelah ujian itu saya berdiri, saya menangis. Saya bilang, saya sudah 2 kali Yayen, sudah 2 kali Unhair. Alhamdulillah hari ini baru saya ujian. Karena di Unhair itu saya sudah KKN 2000 masuk. Kedua yang 2006, 2007 sampai 2009 saya KKN, dan sempat bawa nilai-nilai saya, dan bukti KKN juga saya sempat masih bawa-bawain, saya masih bawa. Itu barangkali yang bagi saya. Pas di Unhair itu setelah KKN, Ibu belum lanjut langsung di sidang, maksudnya di proposal skripsi. Iya. Saya hanya boleh sudah jawab ya. Saya memang saat itu mau ujian lah, atau sudah menyusun proposal. Sudah. Sudah menyusun proposal, sudah ajukan proposal. Saya ajukan proposal dengan judul mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan metode IQRA. Jadi saya biasa di sekolah itu saya kasih perbiasakan anak-anak mengangkat sesuatu. Ada biadi kitab. What is this? This is a book. What is this? This is a book. This is a new book. Biadi kitabun, halil kitabun jadidun. Naam, hal kitabun jadidun. Biasa kasih berbiasakan dengan anak-anak sedemikian, sehingga saya memilih judul itu. Kalau memang dulu saya di Yayen ini, saya sudah buat judul lagi, karena kita masih BA. Jadi judul Generasi Muda sebagai Penerus Risalah Muhammad. Itu judul saya. Allah. Iya. Jadi itu dengan seperti itu. Iya Ibu, saya mau tanya, kan kemarin Ibu sempat bilang kalau Ibu terinspirasi dengan salah satu tokoh tafsir, yaitu Muhammad Quraisy Shihab ya. Apa yang paling melekat di benak Ibu tentang beliau sehingga Ibu terinspirasi? Iya. Alhamdulillah, memang selama ini saya gemar itu Bapak Muhammad Haji Quraisy Shihab yang selalu ceramah tentang ini. Saya perhatikan dia selalu menyampaikan ayat yang masuk dengan hubungan manusia dengan alam. Lalu di situ saya ingin menganalisa atau memperhatikan penafsiran Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat itu, yaitu mungkin saya sebutkannya, ayat itu di surat Ali Imran ayat 190 sampai 95. Boleh saya baca? Boleh? Boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد عصيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Saya tidak terus lagi kayak fastajaba lahum. Ayat-ayat itu terasa menyentuh karena sebelumnya saya sebelum mengambil penafsiran dari Muhammad Quraisy Shihab ini, sebelumnya ayat ini selalu bawa di acara-acara, misalnya dipanggil saya baca pembukaan acara, pembukaan itu saya selalu bawa ayat itu.
karena ayat itu kan hubungan manusia dengan alam. Lalu di situ terjemahannya, maknanya itu ayat itu sungguhnya penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu orang-orang yang berakal. Di sini alladzina yadhkuruna, orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang ketika mengingat kepada Allah, maka dia berdiri. Kalau memang tidak sanggup berdiri, dalam halnya sholat. Kalau memang tidak sanggup berdiri, maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dia berbaring dengan syarat melambungkan tangan. Disinilah saya melihat Muhammad Quraisy selalu menafsirkan ayat tersebut. Itu kebanyakan penafsirannya itu orang-orang yang berakal itu yang bagaimana? Orang-orang yang punya pengetahuan yang mendalam, orang-orang yang selalu merenungi alam ini. Kalau kita sekarang ini kan para pemimpin kita kan tidak merenungi ayat tersebut. Tidak merenungi ayat tersebut, sehingga mereka sekarang sudah dengan globalisasi masukkan orang dari luar, sudah hancurkan daerah kita Maluku Utara. Bagaimana kalau Halmahera di sana rusak, berarti Ternate juga akan tenggelam. Terdampak. Begitu pula ayat itu menyentuh juga, karena orang-orang yang berakal itu dia tidak akan membuat kekacauan di dunia ini, bisa membuat melakukan penjinahan, melakukan pembunuhan, karena orang-orang belum merenungi ayat-ayat tersebut. Jadi saya menganalisa ayat itu bahwa menganalisa tentang penafsiran Muhammad Quraisy, yang dititik beratkan di situ adalah akhlaknya. Kita menghadapi bumi ini, alam ini, kita memelihara alam ini. Karena di zaman dahulu itu kan orang-orang di sana menjaga alam ini dengan baik. Tapi karena kita sekarang dengan masa globalisasi, ilmu pengetahuan yang dengan begitu, akhirnya ada yang salah menggunakan, sehingga adanya pencemaran di mana-mana, adanya membuat pertambangan di mana-mana, adanya itu seperti tadi yang erosi, ada juga seperti di Sumatera yang terjadi kemarin. Jadi yang kita hanya takutkan seperti itu. Sehingga saya ingin menggali penafsiran Muhammad Quraisy ini, supaya saya bisa menghadapi sementara ini ya. Saya juga termasuk diangkat sebagai pengurus Majelis Kota Ternate Selatan di bagian dakwah juga. Kemudian di Al-Irsyad juga saya di bagian dakwah. Jadi saya selalu sampaikan di ibu-ibu, sampaikan di anak-anak di sekolah juga, supaya kalau kita yang sekarang merusak bumi ini, berarti kita sudah merusak generasi kita yang akan datang. Kalau kita membunuh orang, berarti kita membunuh semua orang. Kalau kita berzina, berarti kita sudah melewati itu, membuat dosa-dosa yang ada di dunia ini. Ya, barangkali itu yang mungkin saya sampaikan. Oh iya, Kak Siti, saya mau tanya nih, kemarin saat ujian skripsi, ini judul penelitiannya apa? Judul penelitian ada judul tapi sudah ganti. Yang pertama studi analisis penafsiran Muhammad Ibnu Katsir tentang istiqomah. Surat Al-Kahf ayat 13. 14. Itu bagaimana ya? Maksudnya tentang istiqomah nih, apa yang dicari di dalamnya, spesialnya apa gitu? Penafsiran hadis, ayat-ayat juga kumpulan ayat. Banyak. Jadi meneliti tentang makna istiqomah. Saya Ini mau tanya, Kak Siti dan Ibu Sama, apa? Jadi bagaimana saat Kak Siti
tes dulu. Jadi ketika Kak Siti tahu kalau ibu ini sudah Kak Siti sebagai anak nih, apakah ada inspirasi dari Kak Siti, tentang ibu, bahwa ibu ini sangat semangat menuntut ilmu? Saya sangat bangga dengan mama saya juga. Saya juga ingin ambil jurusan itu juga, ilmu Al-Quran dan tafsir. Supaya sama-sama bisa belajar ilmu Al-Quran. Jadi kemarin kan satu wawancara itu ibu sempat memberi sebuah syair ya tentang makna anak yatim dan juga makna cantik ya. Iya. Jadi bagaimana itu, Bu? Iya. Itu saat wawancara pertama itu saya memang ada menyampaikan syair-syair tersebut karena di zaman dahulu itu di bangsa Arab itu kan Al-Quran belum turun itu mereka berlomba-lomba membuat syair-syair. Syair itu yang menyentuh sampai sekarang kita selalu ingin untuk mencari ilmu karena di situ syairnya ada beberapa syair itu laisal jimala jimalu bi aswabi tujayyuna inna jamala jamalu ilmi wal adabi. Bukan yang dikatakan cantik itu adalah pakaian yang menghiasi atau cantik itu karena lipstik yang tebal, tapi cantik karena ilmu dan kesopanan. Ada juga laisal yatima kadamata walidu innal yatima yatimu ilmu wal adabi. Orang itu kita lihat duduk termenung, bukan dia yatim. Orang itu bukan yatim, tapi yatim karena ya tidak punya ilmu dan kesopanan. Jadi kalau kita selalu menuntut ilmu dengan baik, lalu kita menyampaikan di orang lain, maka kita itu bagaimana dengan pepatah menyatakan al ilmu bil amali, kata bijak ya. Al ilmu bil amali, kata cari bilah tamar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kita boleh banding-bandingkan antara pohon yang berbuah dan tidak berbuah. Di mana yang paling berfungsi? Yang banyak berfungsi adalah pohon yang berbuah. Pohon yang tidak berbuah ini kita hanya ambil mana ion negatifnya, ion positifnya saja. Jadi dengan semangat itu kemudian kalau menuntut ilmu ini kan banyak ada hadis-hadisnya, ada ini syair-syairnya juga. Tolabul ilmi ilal lahdi minal mahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Tolabul ilmi ilal bisi. Tuntutlah ilmu dari tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Barangkali. Jadi ada pesan atau dari Ibu dan Kak Salma tentang Siti. anak generasi muda bahwa menuntut ilmu itu tidak memandang usia ya. Bagaimana, ada pesan? Kami berdua alhamdulillah sangat juga bersyukur pada kalian yang mengundang kami sangat bersyukur karena apa yang saya bilang tadi, ilmu bil amali kasajari bil samari, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi kami sangat bersyukur dengan undangan yang seperti ini. Saya merasa bangga bahwa ada yang mau ingin bagi-bagi pengalaman dan sebagainya. Ada yang mau menghormati kita. Jadi saya dari kemarin saya bilang semangat Siti, semangat. Kita sama-sama harus
melalui ini, harus hadir undangan ini. Karena saya merasa bahwa saya masih dihargai, saya dengan anak masih dihargai untuk kita sama-sama membahas tentang kehidupan kita, pengalaman kita selama ini. Kalau untuk saya, selama ini saya sudah berusia ini, tapi saya berpikir bahwa disitulah ada punya ilmu, baru disitulah kita bisa membuat sesuatu yang baik. Kalau punya ilmu tapi kita tidak amalkan, punya ilmu tapi kita tidak ini, berarti kita punya ilmu itu dia seakan-akan beku, tidak bisa ini. Kemudian juga bagi generasi-generasi muda yang ini, saya selalu pesankan baik di sekolah maupun di mana saja, insya Allah selalu semangat, selalu tekad bulat, dan selalu diiringi dengan perjalanan Anda untuk berjuang setiap hari, siang dan malam untuk berjuang, untuk menuntut ilmu. Itu harus selalu punya ada doa, karena doa kita itu yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Seperti kata Abang Haji Romai Rama ya. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus disertai doa. Lanjut. Jadi begitu. Jadi semangat, generasi muda yang sekarang ini harus semangat, karena ibu ini kemarin itu ujian itu ada dosen yang tanya begini, saya belum bertanya pertanyaan, saya tanya dulu, usia ibu sekarang berapa? Saya baru berusia baru masuk 70-an. Kalau ikuti usia lahir kan sudah masuk 70-an nih. Karena kita dulu orang-orang pada tidak tahu kita punya usia. Sudah usia SD itu sudah masuk 10 tahun baru masuk SD, atau belasan tahun baru masuk SD. Jadi kalau ikut usia seperti itu. Tapi karena ada juga terlambat itu, sehingga kita punya tahun kelahirannya seperti itu, 62. Tapi tetap semangat. Jadi saya pesankan, saya harapkan semoga generasi-generasi yang akan datang ini, sebagai apalagi kita kaum muslimin dan muslimat, tolonglah menjadi generasi penerus risalah Muhammad. Karena kita mau mempelajari risalah Muhammad, tentunya kita tidak bisa tinggalkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita punya ilmu lebih mampan, lebih ini. Kalau kita kurang membaca Al-Quran, maka kita punya ilmu itu dia kurang enak lah. Jadi keenakan Al-Quran, Jainul Quran, bacalah Al-Quran dengan suaramu yang merdu. Khairukum man ta'allama Al-Quran, hadis Rasulullah ini, wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan. Jadi walaupun pekerjaan apapun, sesibuk apapun, Al-Quran tidak boleh tinggalkan. Karena dalam Al-Quran itu ada hampir 200 lebih tentang doa-doa. Yang 184 itu doa bagi kita untuk umum, yang ibadah dan sebagainya. Dan yang sisanya itu doa-doa nabi-nabi, insya Allah. Jadi kalau kita selalu baca Al-Quran, maka doa-doa yang ada dalam Al-Quran, seperti tadi yang saya baca itu, dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 95, itu ada di dalamnya ada 5 doa. 5 doa itu kalau setiap hari, setiap waktu kita selalu baca. Karena ada di situ menyampaikan supaya kita tidak sia-sia. Allah ciptakan semua ini adalah tidak sia-sia, maka kita harus berdoa untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian juga di ayat Rabbana innana sami'na itu kalau kita selalu membaca ayat itu terus di setiap hari, insya Allah kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Itu yang saya pengalaman saya menggali ayat-ayat tersebut, dengan selalu mengikuti
penafsiran Muhammad Quraisyab, sehingga saya sekarang menganalisis dan mencari penafsiran Muhammad Quraisyab. Sampai-sampai dosen itu selalu selalu heran. Saya bangga ibu bisa menganalisis Muhammad Quraisyab, karena disitulah saya ingin tahu bahwa alam ini sekarang ini tidak baik karena dengan manusia, tangan-tangan manusia sendiri. Jadi sampai saya seperti itu. Jadi saya harapkan, sekali lagi saya harapkan untuk generasi muda yang sekarang, jalankan misi kamu betul-betul, terutama adalah selalu membaca ayat suci Al-Quran. Insya Allah selalu tercapai segala usaha dengan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna rabbi laghafur rahim, maka insya Allah segala usaha selalu tercapai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya sampaikan. Medan Qurannya. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi setelah dari sidang skripsi dan sudah wisuda nanti, apa planning Ibu dan juga Kak Siti setelah ini untuk masyarakat? Iya. Kinjau. Kak Siti? Kalau untuk saya itu memang karena bakat saya itu dari dulu selalu ceramah di mana-mana. Jadi kami berdua dalam kuliah setelah ini masih dalam perjalanan kuliah ini kami sudah ke mana-mana, ke rumah-rumah, ke majelis, ke anak-anak, selalu menyampaikan dakwah, selalu menyampaikan sesuatu yang membuat anak-anak itu untuk maju. Kemudian ibu-ibu juga kami selalu menyampaikan semoga bisa menular turunan-turunan mereka. Amin. Lalu sekarang kami berdua, saya dengan anak ini di rumah itu ada buat taman seni baca Al-Quran. Jadi dari sejak kapan itu dari siswa saya yang SMP 2 tinggal lupa-lupa, mereka datang ngaji di rumah. Sampai sekarang ada dari SMP, dari SMA, mereka selalu datang. Ada yang ibu-ibu yang perbaikan ilmunya. SD lagi tuh. SD. Iya, jadi saya juga sampaikan bahwa di Kota Ternate ini saya 5 sekolah mengajar nih, 5 sekolah. Sampai Yang aktifnya 3. Sampai sekarang ini saya sudah 5. pensiunin satu. Oh, iya. Satu di SMA Al-Irsad. SMA Al-Irsad ini sementara ini saya tidak lagi mengajar bahasa Inggris, tapi ajar BTA, baca tulis Al-Quran. Jadi selain itu baca Al-Quran untuk mengetahui tajwidnya, selain itu dia karyanya bisa menulis ayat tersebut, menulis Al-Quran, Kaligrafi lagi. buat kaligrafi dan sebagainya. Jadi atas itu juga ada bantuan dari Siti juga, dia selalu mendampingi saya. Jadi kemana-mana, ke ibu-ibu majelis, mana-mana selalu ada dampingan. Sampai-sampai kita ke ibu-ibu yang di rumah itu, ada ibu-ibu bilang begini, nanti datang lagi ya ibu, daripada kita mau cerita-cerita ini, datang lagi ya, selalu ada begitu. Jadi kita punya hati, kita berdua ini selalu ada, selalu semangat, selalu meluap-luap seperti itu. Jadi insya Allah. Baik Ibu, terima kasih dan juga Kak Salma sudah mau hadir menjadi narasumber di podcast Alumni Menyapa. Jadi terima kasih juga buat sahabat-sahabat Fuad yang sudah menonton sehingga akhir. Saya selaku host di sini mengucapkan selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.